Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, jadi kali ini kita akan sharing tentang bagaimana promosi kesehatan secara real di lapangan. Nah, di sini sudah diundang salah satu yang insya Allah bisa memberikan pengalaman nyata untuk kita semua, Bapak Andre Rahman, SKM MKM, alumni dari Pasca Sarjana FKM UI angkatan 2016 ya. Lulusnya 2018, bareng kita. Iya. Jurusannya promosi kesehatan. Terus sekarang sudah aktif di Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Di jabatannya sebagai Kepala Seksi Kesling dan Kesjaor. Tapi sebelumnya pernah dikasih Promkes. Kasih Promkes 3 tahun. 3 tahun. Masuk belum ke kuliah itu. Oh, belum, sebelum kuliah ya? Sebelum kuliah itu. Berarti lulusnya langsung dipindah ke Kesling? Iya, jadi waktu balik kebetulan posisi yang itu udah ada yang ngisi, jadi aku ngisi posisi lain gitu yang kebetulan kosong. Oke, tapi bisalah 3 tahun pengalamannya itu kita share bagaimana kesesuaian antara teori dan di lapangan. Jadi, oke, kita langsung mulai mungkin ya. Pertanyaan pertama, mungkin bagaimana sebenarnya tugas seorang tenaga Promkes di Dinas Kesehatan? Apa di Puskesmas nih? Terserah deh udah. Puskesmas ya. Puskesmas boleh. Oke, terima kasih Fajrin. Teman satu angkatan, sering juga kita satu kelompok ya. Banget. Dengan tugas-tugas yang seabrek gitu. Baik, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai fungsi tenaga Promkes ya, kalau untuk di Puskesmas itu udah ada sebenarnya pedoman dari Kementerian Kesehatan itu melalui Kepmenkes nomor 585 tahun 2007 ya. Itu tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas. Jadi sebenarnya di sana udah cukup rinci sih apa-apa yang menjadi tugas dan fungsi kita sebagai seorang tenaga promosi kesehatan. Apalagi promosi kesehatan atau itu kan ada fungsional tertentunya. Nama fungsionalnya PKM, Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Ya. Nah itu ada kredit poinnya berarti tugas-tugas kita, apa-apa yang kita lakukan itu ada nilai angkanya dan angka-angka tersebut nanti akan berguna bagi si tenaga fungsional itu untuk naik pangkat, naik jabatan kayak gitu. Secara umum, tugas yang paling sering dilakukan seorang tenaga Promkes di Puskesmas itu apa? Jadi gini, kalau orang mengidentikan sebenarnya promosi kesehatan itu dengan penyuluhan, benar nggak? Betul, iya. Nah, jadi seolah-olah tugas utama tenaga Promkes itu melakukan penyuluhan. Itu benar, nggak ada yang salah dengan itu. Ya. Tapi sebenarnya bukan itu saja gitu. Tugas utama dari kita, dari tenaga promosi kesehatan itu adalah menjamin bahwa fungsi Promkes itu berjalan di semuanya, di semua ruangan, di semua individu nakes, di semua program, gitu ya. Bahwa semua fungsi Promkes itu berjalan, terlaksana begitu loh. Jadi bagaimana setiap program ya memasukkan unsur promotif di dalam pelaksanaannya. Nah itu. Jadi kita memastikan itu. Ini contoh ya, misalnya gini, program imunisasi, gitu lah. Program imunisasi, aku pernah pengalaman juga kan kerja di Puskesmas, waktu itu aku jadi 3 atau 4 tahun di Puskesmas gitu. Nah aku menemukan gini, ternyata kenapa masyarakat tidak mau anaknya diimunisasi? Ternyata mereka nggak tahu sebenarnya guna imunisasi itu apa. Pengetahuan ya nomor 1. Pengetahuan. Mereka nggak tahu guna imunisasi apa. Lalu kenapa mereka nggak tahu? Lah bidan kan si petugas kesehatan waktu mau ngasih imunisasi harusnya dia ngasih penjelasan dong. Bahwa ini Bu, kita anaknya mau diimunisasi ya. Imunisasi yang mau kita berikan ini namanya DPT untuk penyakit difteri, pertusis, tetanus. Difteri itu penyakitnya adalah ini loh. Nah, ini kalau anak menderita ini akan berbahaya bagi perkembangannya, bagi kesehatannya, bagi jiwanya. Jadi dia harus beri imunisasi agar bla 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 bla. Seperti itu. Kalau seandainya diberi pengetahuan, diberi pemahaman seperti itu, akan semakin kecil kemungkinan masyarakat tetap menolak. Betul. Nah, edukasi. Sekarang kita yang ada kan kita nyalahin ya. Oh masyarakat tidak mau diimunisasi karena mereka tidak mau. Apa alasannya? Oh karena banyak hoax lah apa segala macam. Tapi kita nggak gali lagi. Jangan-jangan dari kita masalahnya. Nah itu salah satunya ya.
Jadi kita ada sebagai petugas Promkes itu fungsinya adalah memastikan bahwa semua tenaga kesehatan mampu ya untuk melakukan edukasi, menggunakan komunikasi efektif gitu ya. Nah, kalau umpamanya masalahnya di mana nih? Oh, kalau skill komunikasi efektifnya yang belum punya, itu yang kita berikan. Jadi bukan berarti semua program harus kita melakukan penyuluhan, enggak. Kalau terkait gizi seimbang, piringku, apa diet segala macam, itu memang orang gizi yang lebih kompeten ngasihnya. Nah, kita kenapa? Tapi kita sebagai pendamping gitu. Iya, kita orang mendampingi. Kita mendampingi dan menjamin bahwa kegiatan kegiatan edukasinya memang berjalan sesuai dengan sebenarnya. Jadi kita kayak kita anamnesa dulu lah. Sebenarnya permasalahan masyarakat itu apa? Yang mereka butuhkan, informasi-informasi yang mereka butuhkan apa? Ya, ini berkaitan dengan program gitu ya, yang mereka permasalahan program mandeknya di mana gitu kan. Nah setelah kita analisa gitu kan, kita ternyata masyarakat butuh info tentang ini. Nah kalau kita punya kapasitas buat menyampaikan ya udah kita aja. Tapi kalau ada yang lain lebih berkapasitas gitu kan, nah kita hubungilah yang bersangkutan, kita bikin jadwalnya. Gitu ya, kita bikin jadwal mulai dari planning, perencanaan gitu ya. Nah berarti ini sebulan ini yang mau ngasih penyuluhan siapa aja, topiknya apa aja, di mana mau dilaksanakan kan, komunitas masyarakat ini banyak ininya, maksudnya di Posyandu itu udah pasti, tapi kemudian di mana lagi, di pengajian, di wirid, di kelompok tani gitu kan. Nah sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu loh. Nah, kalau misal di kelompok kerja ya di petani, mungkin ini lebih ke tentang keselamatan kerjanya misalnya. Betul. Berarti ini fungsional case care yang ngasih penyuluhan. Misal seperti itu. Nah, itu aku nyebutnya ini sebagai sebenarnya lebih ke fungsi ke dalam ya. Fungsi ke dalam. Jadi fungsi ke dalam itu maksudnya bagaimana agar semua individu yang ada yang berprofesi sebagai nakes melakukan promosi kesehatan gitu loh. Nah, bahkan di puskesmas ya, kalau kadang ada kan tenaga medis gitu, yang kadang apalagi zaman pandemi ini gitu ya, mereka cukup kadang nanya apa yang dirasa, kasih resep terus udah gitu, nggak dijelasin dulu ini penyakitnya sebenarnya penyebabnya apa gitu. Problemnya apa? Nah, betul. Bagaimana agar nggak balik lagi? Kadang-kadang kan seperti itu, walaupun nggak banyak mungkin ya. Tapi kemudian di setiap India apotik misalnya, di apotik mungkin perlu juga kayak dijelasin gitu loh. Ini obatnya ada kemungkinan kan terjadi salah dalam mengkonsumsi obat, misalnya kejadian ya. Dikasih tahu, Bu, ini buat antibiotiknya harus habis ya. Kalau udah habis balik lagi ke sini. Misalnya kayak gitu nih ya. Udah habis balik lagi ke sini. Kemudian dia baca, lah itu nyampe rumah ini 3 kali 1 apa ya maksudnya gitu loh. Yang dia ingat cuman tadi orang petugasnya bilang kalau habis obatnya balik lagi. Ya udah dihabisin langsung gitu kan. Langsung ntar besok balik lagi. Obatnya udah habis gitu. Bisa. Itu pernah kejadian loh. Beneran itu? Pernah ada kejadian seperti itu. Karena ya ampun. Kita tuh ya harusnya kan ngomong, disampaikan secara jelas. Kalau perlu kita feedback, kita minta feedback. Karena inti dari komunikasi efektif kan ada feedback. Iya, ya. umpan balik. Dari komunikasi efektif itu harus ada feedback. Kalau perlu kita tanya lagi. Ini udah paham kan, Bu? Obatnya dimakan berapa kali? Ya. Berarti ini obatnya dimakan sekali 8 jam ya, Bu? Pagi, sore, malam. Ibu paham? Berapa kali kita makan obatnya? Apa salahnya kita melakukan itu? Kalau itu sudah terjadi, berarti Promkesnya jalan di apoteknya. Di pendaftaran gitu ya. Mulai dari pendaftaran sampai dia nanti mau pulang. Pemeriksaan. Gitu. Pemeriksaan itu semuanya fungsi Promkes ada. Harus ada. Begitu juga dengan klinik-klinik kan, klinik-klinik ini.
selain dari poli kan mereka nanti bisa jadi dirujuk ke klinik sanitasi, ke klinik gizi gitu Iya. kan. Nah, proses di sana itu berjalan dengan seharusnya nggak, komunikasi efektif nggak yang terjadi gitu loh. Kita tuh bukan hanya sekedar menggurui, ini yang penting ya, karena orang kadang nggak suka loh digurui terus-terusan kan, kayak diajarin ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kita dengar dulu masalahnya di mana gitu kan, masalahnya apa sih gitu kan. Nah dari situ nanti baru kita coba sarankan solusi-solusi yang ini gitu. Kayak misalnya nih ya, ada anak gitu tidak mau makan gitu kan. Nah, tidak mau makan. Nah, terus kita kasih pokoknya anak ibu harus dikasih ini. Ya, gizinya harus segini, kalorinya segini, proteinnya segini. Masalahnya bukan itu, anak nggak mau makan gitu loh. Kalau anak nggak mau makan, berarti kan pola asuh nih jatuhnya. Nah, adalah kita masukin. Nah, berarti gimana nih? Bagaimana cara membuat diferensiasi makanan mungkin? Biar si anak tertarik, oh nggak suka bentuk kayak gini, coba dibentuk kayak gini, dimasak seperti ini. Kan bisa seperti itu. Nah, itu yang dikatakan dengan fungsi promosi kesehatan. Dia harus di semua program, di semua tingkatan, dia harus terlaksana, harus berjalan. Begitu. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab dari petugas kesehatan. Nah, yang utama banget sih sebenarnya kalau di masyarakat adalah dalam hal pemberdayaan. Ya, pemberdayaan itu intinya gini loh. Bagaimana kita membagi beban tanggung jawab ini, gitu, bahwa permasalahan kesehatan tidak hanya melulu menjadi tanggung jawab divisi kesehatan, gitu loh. Bahwa permasalahan kesehatan itu juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat akhirnya menyadari bahwa permasalahan kesehatan itu kebutuhan mereka. Karena mereka merasa itu sebagai kebutuhan mereka, maka mereka secara mandiri ikut mendukung ya melalui potensi-potensi yang ada di masyarakat. Nah, ya. Mungkin dipotong sedikit. Ini memang pemberdayaan yang sangat penting ya, menyadari potensi yang ada di masyarakat. Ketika udah melakukan pemberdayaan, itu apakah puskesmas sendiri atau ada kerjasama dengan mitra LSM atau apa bidang-bidang yang lain, instansi yang lain gitu? Harus bermitra, nggak akan mungkin sendiri. Kalau yang dinamakan pemberdayaan, kita sudah pasti itu tidak sendiri. Ya, kita nih mau membagi beban, ya, mau membagi tanggung jawab, membagi peran, ya, membagi fungsi gitu loh kan. Nah, kalau dibagi berarti nggak di kita sendiri dong semuanya. Kita harus ngasih itu ke tokoh-tokoh potensial mungkin yang akan bisa mempengaruhi masyarakat. Gitu. Jadi kalau seandainya petugas kesehatan ngomong soal imunisasi itu wajar, emang tugasnya. Tapi kebayang nggak kalau seandainya seorang ustadz di mimbar ngomong soal imunisasi, atau pendeta mungkin di gerejanya tiba-tiba membahas tanggung jawab anak-anak itu adalah tanggung jawab kita. Anak-anak adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga. Maka salah satu bentuk tanggung jawab kita adalah dengan memberikan imunisasi. Kebayang nggak? Bukan hanya kita, kalau kita yang ngomong itu, ya udah itu tugas kita orang, ya iyalah dia petugas kesehatan ngomong kayak gitu wajar. Tapi begitu peran ini kita bagi, maka dia akan lebih nonjok, gitu loh. Ini baru satu hal ya soal ini. Baru satu contoh. Baru satu contoh ya. Nah, kemudian juga dalam pemberdayaan tuh prinsipnya kita harus ngasih teladan yang bagus dong. Ya, nggak mungkin kita ngomong bahwa bahaya merokok adalah seperti ini, sementara tangan si petugas megang rokok kayak gini. Sering. Ya? Nah, sering banget kayak gitu. Biasanya kan? di lapangan kayak gitu. Kayak gitu. Dia ngomong tentang bahaya rokok gitu ya, tentang apa efek perokok pasif, aktif segala macam. Tapi ternyata di satu ketika masyarakat ngelihat tangannya ngejepit rokok kayak gini, itu kan udah fail gitu. Buyar semua. Gitu. Buyar semua. Jadi di Promkes itu kan ada 3 strategi ya, ada 4 jadinya. Ada pemberdayaan, ada bina suasana gitu ya, ada apa lagi ya? Kemitraan tadi. Suasana, advokasi. Ya. Advokasi dan 4 kemitraan. Nah, di bina suasana itu di bina suasana adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan, meng-create lingkungan agar mendukung program kesehatan. Salah satunya adalah dalam bentuk keteladanan dong.
Iya. Nah, sekarang kita kalau ngomong lagi, nah kebetulan saya ini pernah dulu megang program imunisasi, Rin, jadi pengelola program imunisasi itu sampai 4 tahun. Nah, kayak selalu contohnya kayak imunisasi mulu ini ya. Nggak apa-apa. Jadi contohnya masih ada sekarang petugas tenaga kesehatan yang anti vaksin. Banyak loh. Banyak petugas kesehatan yang tugasnya sendiri ya, padahal tugasnya sendiri. Nah, teori dia udah paham. Iya, padahal dia udah paham. Apalagi masyarakat awam. Masyarakat awam yang diracuni oleh berbagai hoax ya. Nah ini petugas kesehatan sendiri yang harusnya paham, ternyata malah jadi masih anti. Banyak itu kejadian. Lalu bagaimana dia akan berbicara soal vaksin, soal imunisasi kalau dianya sendiri anti? Nggak yakin, iya. Nggak yakin kan? Nah seperti itu. Jadi melalui keteladanan, kemudian berbagi peran ini penting banget. Gitu. Berbagi peran ini penting banget. Kita contohkan tadi melalui ulama, melalui pemuka-pemuka agama, gitu ya. Ada juga nanti pemuka adat, ya. Nah, untuk mendekati itu kita butuh advokasi. Itu dia yang advokasi, ya.